Perbedaan tinggal di Indonesia dan di India saya share sesuai dengan wawasan saya. Jika kalian menemukan konten serupa tapi tidak sama, harap maklum karena beda orang, beda kejadian. Bisa buat pedoman kalian sebelum memutuskan untuk tinggal di India. Poin-poinnya adalah sebagai berikut. Namaste, saya akan share beberapa poin tentang perbedaan tinggal di India dan di Indonesia. Cek poinnya seperti berikut. Poin yang pertama, perbedaan iklim. Indonesia iklimnya tropis dengan suhu sekitar 30 derajat Celcius. India ada berbagai macam iklim, ada musim semi, musim gugur, musim panas, dan musim hujan. Jika musim panas bisa mencapai 50 derajat dan kalian wajib mempunyai AC atau minimal yang namanya cooler. Kalau di Indonesia disebut dengan nama blower kalau tidak salah ya. Bahkan sering hujan debu yang bisa merepotkan kalian untuk bersih-bersih rumah. Jadi kalian harus punya vacuum cleaner juga. Poin yang kedua, bahasa. India tidak mempunyai bahasa nasional dan tidak semua penduduk di bumi India bisa bahasa Inggris. Tiap daerah punya bahasa masing-masing dan bahasa Hindi tidak sesuai dengan. Poin yang ketiga, adat. Adat India sangat kental dan tidak mau dirubah. Jadi mereka mempertahankan adat nenek moyang mereka. Adat nenek moyang sampai sekarang adalah tentang perjodohan yang sampai sekarang masih berlaku ya. Banyak para pemuda-pemudi India yang rela meninggalkan kekasihnya demi perjodohan orang tua karena dari perjodohan tahu asal muasal mempelai seperti pendidikan, harta, dan pekerjaan. Dari perjodohan pula tahu tingkah laku keluarga mempelai. Banyak kasus yang terjadi di masyarakat menikah pilihan sendiri tidak bahagia dan merasa tertipu. Jadi mereka menjatuhkannya untuk menikah dengan perjodohan dan hasil perjodohan dengan orang tua dengan bertemu dengan orang tua. Misal, saya kasih contoh ya. Sang calon mempelai pria membuat drama berasal dari keluarga miskin dan bilang ke keluarga calon istri dari keluarga pengusaha. Orang tuanya bekerja di luar negeri padahal ingin menumpang hidup enak di keluarga istri. Itu banyak kejadian seperti itu. Adat yang masih terjadi sampai saat ini adalah joint family dari anak laki-laki. Jadi anak laki-laki setelah menikah tidak boleh hidup terpisah dari keluarga. Jadi kalau keluarganya satu orang anak laki-laki misalnya 5, maka kalian tinggal bersama mertua dan kakak beserta atau adik ipar kalian. Kecuali kalau calon suami kalian didinaskan atau bekerja jauh dari keluarga, pastinya tidak joint family lagi. Dan kecuali lagi kalian bisa hidup terpisah dengan keluarga jika memang rumah calon mertua kalian penuh penduduknya, dalam arti posisinya penduduk dalam arti kamarnya cuma 3 tapi orang yang menghuninya itu sudah 10 atau 5 orang, kan big family kan di India itu biasanya. Kecuali juga kalian bisa hidup terpisah kalau calon suami ingin hidup mandiri. Itu banyak kok orang laki-laki India yang pengen hidup mandiri dan tidak joint family. Jadi tidak semuanya mau joint family. Jadi poin-poin ini tuh tergantung sama individu, para pria atau para penduduk India itu sendiri. Jadi tidak semua antara cerita si A, si B, si C, dan si D itu sama, jadi beda-beda. Poin keempat, serba murah. Ini yang menjadi salah kaprah. Banyak yang menduga bahwa hidup di India itu sangat murah. Yang murah adalah bahan pangan, sedangkan harga baju, tanah, transport bisa dibilang mahal. Untuk harga baju di online shop seperti di Indonesia itu kaos paling murah sekitar Rp20.000 ya. Tapi kalau di India itu sekitar 40.000 kalau dirupiahkan. Kalian bisa cek di toko online di Amazon, India Amazon, Mentara atau Flipkart itu biasanya toko online yang dipakai oleh penduduk India atau orang-orang India sekitar. Untuk perabotan yang terbuat dari plastik bisa dibilang mahal ya kalau di India dibandingkan di Indonesia.
Misal satu botol minuman aja di India sekitar 100 rupiah atau setara 20.000. Beli di pasar ataupun di toko online hampir sama. Setahu saya di Indonesia untuk botol ukuran 1 liter masih di bawah 20.000 ya, kalau yang tidak ada yang tidak bermerek. Kalau di sini sekitar 20 rupiah, sekitar 100 rupiah, bukan 20 rupiah, sekitar 100 rupiah. Poin yang kelima, ini tidak punya produk krim pemutih wajah. Ceritanya gini, saya cari toko online di India sekitar 3 hari 3 malam saya pupuk aplikasi, dan finally saya tanya-tanya orang Indonesia yang tinggal di India bahwa memang India tidak ada krim pemutih wajah seperti di Indonesia. Adanya krim itu lightening dan brightening yang fungsinya kalau menurutku tuh ya, saya google itu mencerahkan kulit, tidak seperti di Indonesia yang sangat familiar dengan krim-krim dokter kulit yang bisa membuat para wanita Indonesia menjadi glow up. Jadi buat teman-teman yang sudah glow up di Indonesia dan tinggal di India, coba pikirkan dulu sebelum tinggal di India, apakah kalian sudah rela bahwa kulit kalian yang sudah glow up akan direset ulang ke pengaturan pabrik. Jadi habis putih, kinclong dan berseri-seri, kalian tinggal di India akan menjadi seperti kulit kalian semula. Rela apa tidaknya pemikiran kalian ya, keputusan di tangan kalian. Poin yang keenam, harga sewa rumah sangat mahal di sini dibandingkan di Indonesia. Kalau di Indonesia ada harga, ada kualitas. Di sini harga mahal tidak sesuai dengan kualitas. Sewa rumah minimal itu sekitar 700.000 kalau dirupiahkan per bulan. Itu pun tidak termasuk dengan listrik dan biaya air. Kalau menurutku kualitas rumahnya sepertinya enggak deh, mendingan di Indonesia, karena kalau menurut saya secara pribadi ada itu yang rumahnya seperti rumah hantu atau rumahnya pokoknya enggak deh dihuni gitu kalau menurut aku. Tapi di sini masih banyak kok penyewanya, mungkin karena banyak tuh orang yang minat. Ayo mbak-mbak atau mas-mas Indonesia yang pengen punya usaha kontrakan rumah, coba deh kontrakan di sini yang bagus-bagus, mungkin tambah laris manis tuh kalau di sini. Dan yang jadi anehnya itu empunya atau pemilik rumah tidak mau dibayar dengan harga tahunan. Suatu misal saya mau kos di sini, saya bayar 1 tahun, mereka nggak mau, mintanya tuh setiap bulan harus dibayar dengan harga segitu. Aneh ya. Poin yang ketujuh, ini tuh sering aliran listriknya itu dimatikan. Kalau di Indonesia mati lampu mungkin karena hujan angin atau masalah perbaikan. Tidak untuk di India, di saat hujan listrik dimatikan, angin kencang dimatikan, di saat suhu 41 derajat ke atas itu dimatikan tanpa alasan apapun. Aliran listrik itu mati, tetapi penduduknya hampir semua rumah itu punya genset, jadi mereka itu nggak kerepotan, jadi udah biasa lah, kan ada cadangannya juga. Ke-8, tidak share uang. Sejauh yang saya lihat bocah-bocah di sini tuh beda dengan bocah yang ada di Indonesia. Di Indonesia dikasih uang misal 10.000 atau 5.000, teman-temannya itu diajak beli jajan. Setelah itu istilahnya ditraktir lah. Saya lihat dari area A dan B, bocah ini tuh beli snack, bawa pulang, dimakan, dibagikan sama saudara-saudaranya sendiri. Mungkin itu kali ya ajaran dari orang tua di sini. Poin ke-9, India itu tidak ada namanya persahabatan lawan jenis. Ternyata antara film dan dunia nyata sangat berbeda. Kalau kita sering terobsesi dengan film India seperti Kuch Kuch Hota Hai, Shahrukh Khan bilang kalau pyar dosti hai. प्यार क्या है? प्यार प्यार दोस्ती है. Tapi dunia nyata perempuan itu kalau keluar dan kumpulnya itu cuma sama perempuan. Jadi beda dengan di Indonesia, kalau perempuan sama laki-laki kumpul bareng, mix, jalan-jalan ke mall gitu kan, healing-healing itu nggak seperti itu sih kalau di sini itu. Bahkan para ibu-ibu di sini tuh ngerumpinya tuh hanya ibu-ibu sendiri, tidak campur baur dengan bapak-bapak.
nggak seperti sama di Indonesia, bapak-bapak, ibu-ibu itu biasanya ngerumpi, ngobrol gitu kan. Sini nggak seperti itu, jadi mereka tuh kayaknya ada dinding pemisahnya, seperti ini perempuan, ini laki-laki, ini laki-laki. Ke-10 kumpulan warga di Indonesia, adanya kumpulan setiap warga atau disebut dengan RT ya. Setiap minggu ada arisan tidak sesuai dengan itu pun tidak di India. Kalau kita bertamu di rumah penduduk Indonesia, rumah wajib lapor ke ketua RT. Tapi sepertinya di sini tuh bebas gitu ya, kecuali mencurigakan baru telepon polisi. Polisi suruh cek tamu yang bersangkutan. Kalau di sini nggak ada, itu wajib lapor kayak gitu. Seperti di Indonesia tuh nggak ada. Apalagi kumpulan-kumpulan seperti ibu-ibu kumpulan arisan itu nggak ada di sini. Serius nggak ada. Poin ke-11, cewek India berpakaian seksi. Kalau poin ini cuma di film ya, tidak di dunia nyata. Saya lihatnya dari lokasi antara ABC sama D. Hampir semua cewek pakainya nggak seksi seperti film Kareena Kapoor atau Kabhi Khushi Kabhie Hum yang pakai tank top atau apa itu namanya rok mini. Nggak seperti itu. Mereka memakai yang namanya kurtis, yang tidak lupa kalau keluar rumah itu selalu bawa dupatta. Dupatta itu seperti kerudung gitu loh ya, itu namanya dupatta atau curi kalau nggak salah ya, sebetulnya seperti curi kalau nggak salah itu ya. Itu pun dipakai kalau para cewek-cewek itu dupatta untuk menutup mukanya jika ketemu para pria itu, atau menutupi belahan pada pakaiannya itu biar nggak kelihatan belahannya, belahan dada maksud saya, bukan belahan apa-apa tapi belahan dadanya. Kalau untuk ibu-ibu yang sudah menikah itu pakai dupatta untuk menutupi rambut mereka biar nggak kelihatan, itu adat mereka ya. Sama soalnya seperti kita pakai kerudung zaman dahulu kala itu ya. Kalau sekarang kan hijab di Indonesia kan udah macam-macam. Kalau di sini tuh ya pakai dupatta itu seperti kita kerudung yang segi panjang seperti itu. Sedangkan untuk pakaian sari digunakan kebanyakan saat pesta. Jadi kalau perempuan India itu pakai sarinya itu biasanya saat pesta. Minimal cewek-cewek di sini tuh pakaiannya itu biasanya kaos oblong dan celana panjang, karena di sini atau di India itu tidak boleh menunjukkan lutut. Jadi mereka itu menutupi lutut kalau keluar itu, jadi serba tertutup kayak gitu. Pria yang memenuhi jalan raya bahkan pedagang pun rata-rata pria. Kalau wanita harus di rumah menjaga atau mengurus anak, bahkan makanan suami, mertua atau saudara suami jika joint family. Menurut aku sih kalau pedagangnya semua laki-laki, kalau mau beli jeroan itu yang agak susah. Karena apa? Kalau mau tanya itu agak malu-malu gimana. 13 tes setiap waktu. Sarapan di Indonesia nasi, bubur ayam, oatmeal. Sarapan di India teh atau teh. Kalau pagi di Indonesia ngopi, kalau di India itu teh atau teh. Pasti kalian tahu bentuk tehnya seperti apa. Beda tempat, beda penyajian. Kalau di India Utara teh itu mix susu sama gula dan rempah. Kalau di India Selatan hampir mirip sama Indonesia, cuma teh dan gula. Jadi beda area. Poin ke-14, cewek di India itu tertutup. Kalau di Indonesia cewek sering chattingan melalui sosmed dengan lawan jenis, tidak di India karena orang tua tuh melarang untuk mengenal melalui sosmed. Walaupun mereka punya Facebook, IG, cuma untuk teman dan keluarga, tidak untuk orang asing. Kebanyakan mereka itu memprivasi akun mereka. Jadi cowok-cowok Indonesia tidak mudah ya mendapatkan nomor WA cewek India, kecuali kalian itu ditakdirkan dan berjodoh. Dan bila akunnya itu tidak diprivasi, itu tandanya mereka itu influencer atau pedagang online. India kelihatan miskin dan jadul, bangunan atau infrastrukturnya tidak seperti di Indonesia yang terlihat modern, semua bisa diakses melalui smartphone. Dari segi negatifnya, kemudian itu banyak turis datang ke Indonesia tanpa paket. Di India memang bisa diakses melalui smartphone, tapi banyak drama ya. Maklumlah karena mereka tidak mau kehilangan mata pencarian mereka gara-gara teknologi. Seperti saya kasih contoh seperti ini kan,
Ini tuh banyak terjadi di kalangan para turis. Sewa mobil bisa diakses melalui HP. Jadi kalian landing di Delhi itu akses sewa mobil melalui smartphone kalian. Tapi banyak ya sopir yang sudah bekerja sama dengan pihak hotel atau mengalihkan booking hotel yang sudah kalian booking melalui aplikasi dengan alasan tidak tahu alamat tersebut. Ini sudah familiar di kalangan turis, bahkan berita rawan pemerkosaan menjadi para turis datang membutuhkan guide setempat. Cerdas nggak pemikiran mereka? Ini tidak untuk kalangan turis saja, bahkan untuk kalangan sesama rakyatnya. Jangan dipikir bahwa sesama India tidak kena tipu. Orang awam juga rawan kena tipu kalau mengunjungi tempat yang bukan tempat tinggalnya, atau istilahnya kalau di Indonesia ingin healing atau jalan-jalan. Cara berbicara dan sopan santun, cara bicara orang Indonesia dengan orang India itu sangat berbeda. Kalau di Indonesia itu diharuskan kalau kita bicara sama orang yang lebih tua, untuk volume, tata cara, bahasanya itu diriset sedemikian rupa. Tapi tidak untuk kalangan penduduk India. Jadi kalau di sini itu misal mertua ngobrolnya sama menantu itu seperti orang berantem dengan suara yang lantang dan keras. Aku dulu mikirnya mereka berantem ya, tapi nyatanya memang seperti itu. Dan yang mengagetkan lagi adalah ketika tutup pintu jarak 100 meter dari TKP tempat kejadian perkara itu aja masih terdengar, jadi jedwar kayak gitu. Ini buat teman-teman yang mau healing ke India, jadi jangan kaget ya kalau orang India buka pintu atau tutup pintu rame seperti orang berantem. Poin yang ke-17, cara mendidik anak. Cara mendidik anak untuk warga 62 dengan warga 91 itu sangatlah berbeda. Kalau warga 62 anak usia 6 tahun itu dimanjakan plus mandiri, jadi kalau bangun tidur harus bersih-bersih gitu kan. Tapi kalau di sini itu anak-anak 91 everything is mother, jadi bangun tidur ma cai, ma sus, kayak gitu ya. Tetapi cara pendidikan, belajar mendidik itu antara anak 91 dengan 62 itu sangatlah berbeda. Misalnya kalau anak 91 itu hafalan atau belajar, tapi dikasih tahu tetap aja nggak mudeng-mudeng, itu sering kena gampar atau kena tampar. Beda banget sama anak 62 yang kalau dicubit dikit aja udah laporan sama emaknya. Kalau di sini enggak, para guru itu tidak segan untuk menampar atau mencubit atau memukul. Sama halnya seperti waktu saya kecil dulu ya, kalau belajar itu penggaris panjang sering melayang, terus penghapus papan tulis itu sering dapat melayang di jidat sampai bedakan sama kapur putih kayak gitu ya. Ini buat anak-anak ataupun adik-adik yang melihat konten ini, kalau bisa ya menirukan cara pendidikan orang India kayak gitu, karena kebanyakan cara berpendidikan seperti itu, cara mendidik seperti itu. Kalau kita lihat hasil dari lapangan, banyak orang India yang sukses karena terus berjuang dan tidak mau kalah dengan yang lain. Yuk adik-adik ditiru ya, sisi positifnya aja, jangan sisi negatifnya. Poin ke-18 adalah masa expired makanan. Kalau di Indonesia masa expired makanan itu sampai 1 tahun. 1 tahun nggak? Perasaan 1 tahun ya. Kalau di sini tuh cuma maksimal 6 bulan. Kebanyakan tuh 3 bulan masa expired. Dan memang di sini itu makanan atau buah itu mintanya yang fresh. Jadi keriput sedikit aja udah tidak mau. Misal ya saya udah share di video sebelumnya tentang sayuran. Kalau 2 hari pedagang di sini tidak laku, itu mereka memberikan untuk pembelinya. Jadi kalau seumpama saya membeli dagangan penjual sayur si Tony itu karena 2 hari nggak laku sayurannya itu, misalnya itu menambah sayurannya yang saya beli itu tadi, anggaplah bonus
Poin ke-19 adalah diajari teliti dan jeli dan tidak mudah percaya dengan orang lain. Memang anak-anak di sini itu diajari dari kecil itu teliti. Misal kalau membeli snack itu, mereka tuh bolak-balik itu melihat kemasan expired berapa, harganya juga berapa, komposisinya juga dari perusahaan mana, pembuatan pabrik mana, seperti itu. Dan mereka itu diajarkan untuk tidak percaya dengan orang lain. Jadi sangat berbedalah dengan negara kita. Yo adik-adik, yang ini poin positif, ditiru ya. Karena bagus juga loh buat adik-adik kalau beli makanan. Kita jadi tahu ya makanan yang kita makan itu mengandung makanan apa saja. Jadi nggak syukur beli terus dibayar, nggak seperti itu. Dibeli, dikoreksi, dilihat dulu, dicek dulu harga, komposisi, expired, tanggalnya, pabrik mana. Jadi kalau udah lengkap semuanya baru dibayar. Jadi ditiru ya seperti itu. Poin yang ke-20 ini yang membuat saya risih karena di sini tuh para perempuan itu sangatlah berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia yang namanya jeroan, namanya perempuan itu kan punya jeroan. Jeroan kan bisa sembarang namanya dicuci terus dijemur ya kan bisa sembarangan kalau di Indonesia. Kalau di sini nggak seperti itu. Di sini tuh disembunyikan jeroannya perempuan itu. Yang namanya bra sama CD itu disembunyikan. Jadi kayak joint family, mertua laki-laki tidak tahu warna CD-nya menantunya. Sekian dulu video yang saya share hari ini. Untuk kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Saya harap video ini bisa membuat wawasan buat teman-teman atau penonton dari video saya. Terima kasih sudah menonton video saya. Namaste. Tata.